Assalamualaikum. Pada saat ini kita akan share tentang pengenalan dasar sinyal ya. Tujuannya agar siswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait dengan konsep sinyal, menggambarkan perbedaan sinyal waktu kontinu dengan waktu diskrit. Terus siswa mampu menjelaskan dasar proses sampling. Terus siswa mampu menggambarkan operasi dasar sinyal ya. Nah, di sini ada, saya turunin ya sebentar. Nah, maaf ya. Di sini ada subbabnya, yaitu pengantar, sinyal waktu kontinu, sinyal waktu diskrit, sinusoida, proses sampling, operasi danar sinyal. Pengantar, sinyal memiliki nilai real atau nilai skalar yang merupakan fungsi dari variabel waktu T. Nah, contoh-contoh yang ada di sekitar kita yang sudah umum yaitu gelombang, tegangan, dan arus yang terdapat pada suatu rangkaian listrik ya. Mungkin sering lihat ya pada pelajaran sebelumnya. Terus sinyal audio seperti sinyal bicara atau musik ya, kita juga mungkin sudah lihat pada pelajaran sebelumnya. Terus sinyal bioelektrik seperti elektrokardiogram EKG ya dari jantung, atau elektroencephalogram atau EEG ya yang dari sinyal otak ya. Gaya-gaya pada torsi dalam suatu sistem mekanik, laju aliran pada fluida atau gas dalam suatu proses kimia ya. Jadi sinyal-sinyal ini contoh-contohnya seperti ini. Nah, ini ada contoh sinyal suara ya seperti ini ya. Segmen sinyal berbunyi sukolilo gitu ya, wave ya, dalam bentuk wave. Jadi suara orang itu ada sinyalnya. Terus sinyal waktu kontinu, atau sinyal analog ketika memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu T yang ditempatinya. Didefinisikan dengan persamaan matematis. Fungsi dalam kurung T adalah anggota dari minus dari terhingga sampai dengan terhingga tak terhingga ya. Nah, di sini contoh sinyal waktu kontinu, fungsi step, fungsi ramp, impuls, sinyal periodik ya. Nah, ini fungsi step seperti ini ya. T lebih besar dari 0, T lebih kecil dari 0. Nah, ini 1, T lebih kecil dari 0. Nah, terus 0, T lebih besar dari 0 ya. Di sini kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Ini UT, ini 1, ini 0 ya. Ini T lebih kecil dari 0, ini T lebih besar dari 0 ya. Ini namanya fungsi step. Terus ini fungsi ramp, tanjak, didefinisikan sebagai matematik. Nah, ini R, fungsi R T ya. T lebih besar dari 0, terus 0 ya, T lebih kecil dari 0 ya. Nah, terus impuls, unit impuls dikenal sebagai fungsi delta atau distribusi Dirac, didefinisikan seperti, nah ini minus 1 per 2A plus 1 dibagi 2A ya, untuk real yang lebih besar dari 0. Nah, terus impuls 2 untuk suatu nilai real K, maka K T merupakan sebuah impuls dengan area K. Ini dapat didefinisikan sebagai K. Nah, ini T sama dengan 0 untuk T sama dengan 0 ya. Nah, untuk nilai real E lebih besar dari 0. Terus sinyal periodik ditetapkan T sebagai suatu nilai real positif. Suatu sinyal waktu kontinu xt dikatakan periodik terhadap waktu dengan periode T jika X dalam kurung T kecil tambah T besar sama dengan xt untuk semua nilai
minus tak terhingga lebih kecil sama dengan T lebih kecil dari tak terhingga. Suatu contoh pada suatu sinyal periodik adalah suatu sinyal sinusoida ya. Nah, ini dimana X dalam kurung T sama dengan A cos dalam kurung omega T plus theta dalam kurung, dimana A itu amplitudo, omega itu frekuensi dalam radian per detik, theta itu fase dalam radian. Frekuensi F dalam hertz atau siklus per detik adalah sebesar F sama dengan omega dibagi 2 pi. Sinyal periodik seperti ini misalnya A cos omega dalam kurung T plus 2 pi dibagi omega dalam kurung plus theta sama dengan A cos omega T ditambah 2 pi plus theta sama dengan A cos omega T plus theta ya. Nah, kita bisa lihat ini jadi sinyal periodik itu berulang-ulang ya, sama gitu ya, melihat dari sini ya. Nah, ini contoh pembangkitan sinyal kontinu dengan MATLAB ya, kita bisa coba di MATLAB. Nah, contoh soalnya, coba Anda bangkitkan sebuah sinyal periodik sinusoida Y sama dengan sin dalam kurung 2 pi ft plus theta dalam kurung dengan frekuensinya senilai 5 Hz, sedangkan fase awalnya 45 derajat. T1 sama dengan 0, 1, 200 ya, ini waktunya antara 1 sampai 200. Nah, ini F sama dengan 5 berarti frekuensi 5 Hz. Terus T besar sama dengan 100, normalisasi T sama dengan 100, T sama dengan T1 per T besar, proses normalisasi waktu Y sin. Nah, kita nulisnya dalam kurung 2 terus bintang pi bintang Vf kali T dikurang pi bagi 4. Terus pembangkitan sinus dengan fase awal 45 derajat ya, ini 45 derajat itu pi dibagi 4 ya. Terus plot dalam kurung T, Y dalam kurung penggambaran hasil pembangkitan ya. Jadi ini udah ada ya, ini kalian silahkan coba di MATLAB ya, harus udah install MATLAB ya. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Nah, contoh hasil pembangkitan, nanti kalau kalian rubah-rubah lagi nanti ini bisa berubah ya. Nah, terus untuk lebih memahami penggunaan perangkat lunak MATLAB untuk visualisasinya dan sistem, sebaiknya Anda lihat di file ya. Nanti ada penggunaan perangkat lunak untuk simulasi ya. Karena kita kalau ngegambar sendiri susah ya. Kalau pakai MATLAB ada yang bantu. Nah, itu sinyal waktu diskrit. Pada kasus sinyal diskrit atau X dalam kurung T, T disebut sebagai variabel waktu diskrit atau discrete time variable. Jika T hanya menempati nilai-nilai diskrit, T sama dengan Tn untuk beberapa nilai integer pada N. Sebagai contoh, T dapat menempati suatu nilai integer 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam hal ini T sama dengan Tn sama dengan N untuk nilainya, N-nya itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikut ini digambarkan sebuah sinyal diskrit yang memiliki nilai X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 2, X2 1, X3 0, dan X4 min 1. Sementara nilai untuk Xn yang lain adalah 0. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, melihat dari ini. Nah, sinyal diskrit dan sinyal digital. Pada kasus sinyal digital, sinyal diskrit hasil proses sampling diolah lebih lanjut.
Sinyal hasil sampling dibandingkan dengan beberapa nilai threshold tertentu sesuai dengan level-level digital yang dikehendaki. Apabila suatu nilai sampel didapatkan memiliki nilai lebih tinggi dari sebuah threshold, maka nilai digitalnya ditetapkan mengikuti nilai integer di atasnya. Tetapi apabila nilainya lebih rendah dari threshold, ditetapkan nilainya pengikut nilai integer di bawahnya. Proses ini dalam analog to digital conversion juga dikenal sebagai kuantisasi. Nah, ini contoh ya. Dari sinyal diskrit terbangkit pada contoh sebelumnya ditetapkan untuk level digital sebanyak 11, mulai dari 0 sampai 10. Pada kasus ini ditetapkan threshold sebanyak 10 atau level kuantisasi sebesar 0,5 terhadap nilai integer ya. Beri gambaran bentuk sinyal diskrit dan sinyal digital yang dihasilkan. Nah, di sini penyelesaiannya dengan mengacu kasus di atas dapat dibuat aturan seperti tabel berikut. Nah, ini nilai digitalnya. Nah, di sini kalau ini 0 lebih kecil daripada nilai diskritnya 0,5. Terus kalau ini 0,5 terus lebih kecil dari 1,5. Seterusnya gitu ya. Nah, sampai 9,5 terakhir ya. Nah, di sini terus kita bisa lihat sinyal diskritnya seperti ini dan sinyal digitalnya seperti ini ya. Nah, sinyal contoh-contoh sinyal waktu diskrit: sekuen konstan, sekuen impuls, unit step, sekuen rektangular atau persegi, sinusoida diskrit ya. Sekuen konstan, sinyal ini dihasilkan dari sampling sinyal waktu kontinu yang nilainya konstan. Misalnya bentuk sinyal DC ya, kita bisa lihat ya dari DC seperti ini. Bentuk sinyal waktu diskrit untuk representasinya berupa deretan pulsa-pulsa bernilai sama mulai dari negatif tak berhingga dan positif tak berhingga. Gambaran matematis untuk sinyal ini adalah sebagai berikut. Fn T sama dengan 1 untuk semua nilai N ya, jadi seperti ini ya. Jadi untuk semuanya nilainya 1 untuk semua nilai N. Tuh, lihat 1 semua ya. Nah, sekuen impuls bukan merupakan bentuk sampel dari suatu sinyal waktu diskrit. Sekuen impuls pada saat bernilai 1 untuk titik ke-10 yang lainnya bernilai 0 dapat didefinisikan sebagai 1 untuk N sama dengan 0, 0 untuk N yang lain ya. Nah, lihat ini 1 untuk N sama dengan 10, terus yang lain 0 untuk N yang lain ya. Nah, unit step untuk sekuen unit step untuk satu kasus di mana nilainya 1 untuk nilai lebih besar dari 10 yang bernilai 0. Untuk kasus sebelumnya dapat didefinisikan sebagai Qn sama dengan 1 jika N lebih besar sama dengan 20 dan 0 jika N lebih kecil dari 20 ya. Nah, di sini kita bisa melihat dari ini jika N lebih besar dari 20 gini, 0 jika N lebih kecil dari 20.